menyamakan akidah. Ini aja saya tidak minta yang aneh-aneh, tidak. Contoh, umat Islam diminta untuk setiap tahun 25 Desember mengucapkan Selamat Natal 25 Desember. Kalau tidak mengucapkan disebut radikal, anti toleransi, bibit-bibit perpecahan. Ini yang tidak proporsional. Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Di kesempatan ini saya akan mengajak kita menyaksikan video pernyataan dari Ustadz Kainama sebelum dia debat dengan Pendeta Ezra Sorul. Ya, dari video yang akan kita dengarkan, saya berharap supaya ini tidak terjadi, karena kalau Ustadz Kainama modelnya seperti itu, dia akan habis babak belur ketika dia debat dengan Pendeta Ezra Sorul. Nah, kita mau simak dulu cuplikan videonya, mari kita dengar bersama-sama. Apa itu? Keinginan dan kerinduan hati Kainama mengembalikan pola hidup antar umat beragama pada tempat yang proporsional. Jangan paksa orang Islam untuk menyamakan agama Islam dengan Kristen. Ini baru Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu, bukan menyamakan akidah. Ini aja saya tidak minta yang aneh-aneh, tidak. Contoh, umat Islam diminta untuk setiap tahun 25 Desember mengucapkan Selamat Natal 25 Desember. Kalau tidak mengucapkan disebut radikal, anti toleransi, bibit-bibit perpecahan. Ini yang tidak proporsional. Contoh ya, 25 Desember barusan. Insya Allah nanti saya bertemu dengan Pak Pendeta Ezra Sorul. Ya, demikianlah cuplikan video dari Ustadz Kainama, bagian pertama yang sudah kita dengarkan. Di awal dia mengatakan bahwa ketika debat nanti, maksudnya adalah supaya kita mengembalikan porsi moderasi beragama kita kepada agamanya masing-masing. Dan tidak memaksa orang untuk menyamakan akidah, bukan itu kata Ustadz Kainama. Ya. Tetapi di akhir dia mengatakan bahwa orang Kristen itu mengharapkan dari orang Islam supaya mengucapkan Selamat Natal. Dan dia juga mengatakan bahwa kalau orang Islam tidak mengucapkan Selamat Natal dikatakan radikal. Nah, sebetulnya kita itu tidak pernah mengharapkan Anda ucapkan puji Tuhan, kalau tidak ya tidak masalah. Dan itu disampaikan sendiri oleh Ustadz Kainama di dalam videonya. Mari kita simak ya. Kita nggak butuh orang Islam ucapkan, memang iya. Waktu saya dulu di sana, saya tidak minta orang Islam ucapin selamat, benar Tuan Guru. Benar Tuan Guru, nggak pernah. Ketika saya di sana, saya nggak pernah ngarepin orang Islam datang selamat datang, enggak. Kami tidak diajarkan untuk itu. Dan saya tidak mengajarkan orang Kristen untuk mengharapkan ucapan selamat Natal dari orang Islam. Yang bikin ribet siapa? Orang Islam. Orang yang mana? Yang malas melakukan syariah Allah. Ya, itulah cuplikan video pernyataan dari Ustadz Kainama sendiri ya. Dia dengan lantang mengatakan bahwa pada waktu dia masih di agama Kristen, dia sendiri mengatakan dia tidak pernah mengharapkan orang Islam mengucapkan Selamat Natal kepada dia. Dan ini bertolak belakang dengan apa yang disampaikan sebelumnya, ya. Dan disinilah yang membuat saya ragu pada waktu nanti dia debat dengan Pendeta Ezra Sorul. Kalau seandainya Ustadz Kainama tetap model seperti ini, tidak konsisten, dia akan dibantai habis oleh Pendeta Ezra Sorul ketika debat pada waktu yang ditentukan nanti di tanggal 15 atau 16. Memang debat bukan untuk mencari siapa yang menang atau siapa yang kalah, tetapi dari debat tersebut membuktikan siapa yang berkualitas dan yang layak dipercaya. Saya teringat dengan video dari Ustadz Kainama yang pernah mengutip ayat Alkitab ketika dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab sendiri tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu menebus dosa manusia. Dan itu dijawab langsung oleh Pendeta Ezra Sorul pada waktu itu. Ini, kita lihat cuplikan videonya. Ketika Ustadz Tony menanyakan, Yesus itu Islam, kenapa berani bilang Islam? Karena dia tidak pernah menebus dosa manusia. Tidak pernah. Dan di dalam Bible tidak pernah ada ayat tulisan begitu, tidak pernah ada. Tidak ada. Tidak ada. Di dalam Bible tidak pernah ada. Ya, saudara, itu
saya lihat video dari mualaf Agustinus Kainama yang mengklaim bahwa dia sebelum jadi mualaf dia adalah pendeta Kristen, lalu pendeta yang tamat sekolah teologi, lalu belajar di mana-mana. Pokoknya ya biasalah kalau mualaf cerita tentang masa lalu itu kan biasanya tinggi-tinggi semua. Soal benar atau tidaknya saya tidak urusan di situ, tapi dalam video dia yang sudah saya cuplikan itu dia memang mengatakan bahwa beberapa hal tidak pernah ada di dalam Bible. Nah, tadi yang sudah kita dengar itu kan dia mengatakan bahwa di dalam Alkitab atau dalam Bible itu tidak pernah ada dikatakan Yesus menebus dosa manusia, menebus manusia berdosa itu ya. Nah, kalau dia mengatakan tidak pernah ada dalam Bible, apa yang dia maksudkan dengan Bible? Biasanya kalau yang dimaksudkan dengan Bible itu kan seluruh Alkitab, ya. Nah, saya heran kalau memang dia mantan pendeta yang belajar dengan baik, bagaimana dia bisa mengatakan bahwa tidak ada sama sekali di dalam Bible, di dalam Alkitab Kristen yang mengajarkan bahwa Yesus itu memang menebus dosa manusia atau menebus manusia berdosa. Saya kira terlalu banyak ayat yang menyatakan itu ya. Saya berikan contoh saja Korintus 1 ayat yang ke-30. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Dia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Ya, itulah jawaban dari pendeta Ezra Soru ketika Ustadz Kainama mengklaim sesuatu yang sangat-sangat biasa ya. Padahal kalau dia mengaku dia adalah pendeta, mestinya dia tahu karena ada banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan bahwa pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, dia menebus dosa manusia atau menebus manusia yang berdosa. Jadi itu penting sekali. Nah, kalau modelnya seperti itu, Pak Ustadz Kainama akan kesulitan ketika berdebat dengan pendeta Ezra Soru, karena saya tahu sendiri dari debat-debat yang pernah terjadi ketika pendeta Ezra Soru berhadapan dengan debater Muslim, pendeta Ezra Soru sangat serius dan sangat strict ketika dia berdebat untuk meminta pertanggungjawaban. Itu memang seharusnya yang dilakukan dalam debat tersebut. Kita berharap supaya debat tersebut berlangsung dengan baik, sehingga kita dapat melihat ketika pendeta Ezra Soru berhadapan dengan Ustadz Kainama yang banyak sekali bicaranya. Itu saja di dalam video ini. Kiranya video ini boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan berkati. Shalom.